Bayangkan, hidup serba mewah, punya harta melimpah, rumah megah, dan mobil mewah. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa dibeli dengan uang, seorang anak. Pasangan kaya ini sudah bertahun-tahun menunggu kehadiran buah hati, namun selalu gagal. Hingga suatu hari, sebuah perjalanan singkat justru mengubah takdir hidup mereka. Tersesat di tengah hutan gelap, basah kuyup tanpa pertolongan. Mereka justru bertemu seorang anak yatim miskin yang dengan tulus menolong tanpa pamrih. Tak disangka, pertemuan itu menjadi jawaban doa yang selama ini mereka panjatkan. Inilah kisah mengharukan. Pasangan kaya mandul tersesat di hutan, anak yatim menolong, lalu dia diangkat jadi anaknya. Arman dan Ratna adalah pasangan kaya raya yang tinggal di kota besar. Mereka memiliki perusahaan besar, rumah megah, mobil mewah, dan segala fasilitas hidup yang serba lengkap. Namun, ada satu hal yang selalu membuat hati mereka hampa. Mereka tidak pernah dikaruniai seorang anak. Bertahun-tahun mencoba, berobat ke berbagai dokter dan tabib, bahkan hingga luar negeri, tetap saja hasilnya nihil. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan punya anak, ujar Ratna dengan mata berkaca-kaca suatu malam. Arman menggenggam tangannya. Kalau Tuhan belum kasih, kita jangan putus harapan. Mungkin suatu saat ada cara lain. Namun, dalam hati mereka berdua, ada kerinduan besar yang tak pernah padam. Merasakan hangatnya pelukan seorang anak. Suatu akhir pekan, Arman mengajak istrinya berlibur ke daerah pegunungan. Kita perlu menenangkan pikiran. Siapa tahu udara segar bisa menghapus lelahmu, katanya. Mereka menyewa mobil dan menyusuri jalan pedalaman. Namun, tanpa sadar, mobil mereka masuk terlalu jauh ke jalan hutan yang sepi. Saat hujan deras turun, mobil mereka terjebak lumpur. Arman, ini sudah gelap. Kita harus bagaimana? Ratna mulai panik. Sinyal ponsel hilang, suara hewan hutan terdengar menyeramkan. Mereka berdua hanya bisa berpelukan di dalam mobil menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Tiba-tiba, di tengah derasnya hujan, terdengar suara ketukan di kaca mobil. Seorang anak laki-laki kurus dengan wajah penuh lumpur berdiri di luar sambil membawa obor. Pak, Bu, kalian kenapa? Mobilnya terjebak ya? Ayo ikut saya. Rumah saya tidak jauh dari sini, katanya dengan suara tulus. Anak itu bernama Bima, seorang yatim piatu yang tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil peninggalan orang tuanya di pinggir hutan. Ia hidup dari hasil mencari kayu bakar dan berburu ikan di sungai. Dengan polosnya, ia menyalakan api unggun, memasak singkong rebus dan memberikan pakaian kering seadanya. Ratna menatap anak itu dengan iba. Kamu sendirian di sini, Nak? Iya, Bu. Ayah ibu sudah meninggal, tapi tidak apa-apa, saya bisa jaga diri. Saat itu hati Ratna terasa hangat. Ada sesuatu pada anak itu yang membuatnya ingin memeluknya erat-erat. Malam itu, Arman dan Ratna tak bisa tidur. Mereka melihat Bima yang tidur beralaskan tikar usang, tapi wajahnya begitu damai. Bang, aku merasa seperti melihat anak kita sendiri, bisik Ratna dengan mata berkaca-kaca. Arman mengangguk pelan. Aku juga merasakan hal yang sama. Tuhan seakan menunjukkan sesuatu pada kita. Keesokan harinya, Bima dengan penuh semangat membantu mengeluarkan mobil mereka dari lumpur. Ia bahkan rela berendam di air hujan demi mendorong mobil itu keluar. Saat tiba waktunya berpisah, Ratna meneteskan air mata. Bima, maukah kamu ikut kami ke kota? Kamu tidak perlu hidup sendirian lagi. Bima terdiam. Tapi rumah ini, peninggalan ayah ibu, Arman memegang bahunya. Kamu tetap bisa mengingat mereka, Nak. Tapi kamu juga bisa punya keluarga baru. Izinkan kami menjadi orang tuamu. Akhirnya Bima ikut bersama mereka. Hidupnya berubah total. Dari anak yatim yang tinggal di gubuk reyot, kini ia menjadi anak orang kaya, bersekolah di tempat terbaik, mendapat kasih sayang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meski kini hidupnya bergelimang kemewahan, Bima tetap rendah hati.
Ia sering mengajak teman-teman barunya berbagi, bahkan meminta izin orang tuanya untuk membantu anak-anak yatim lain. Ratna sering menangis bahagia melihat itu. Ternyata doa kita terkabul dengan cara yang tak pernah kita duga. Tuhan tidak memberi kita anak kandung, tapi memberi kita anak dari hati. Arman menambahkan, "Kini aku sadar, keluarga tidak hanya soal darah, tapi soal cinta yang tulus." Sejak hari itu, rumah megah pasangan kaya raya itu tidak pernah lagi terasa sepi. Gelak tawa Bima memenuhi setiap sudut, membawa kehangatan yang sudah lama hilang. Mereka bukan lagi sekedar pasangan kaya raya, mereka kini adalah sebuah keluarga yang utuh.